Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh bahagia untuk kita semua. Seperti beberapa tumpukan jerami yang disiram bensin, kemudian salah satu titiknya disulut api. Kontroversi Az-Zaitun merebak dan menyambar kemana-mana. Mulai dari isu dugaan adanya penyimpangan ajaran agama, pelaksanaan ibadah yang menurut sebagian besar umat Islam tidak lazim, kepemilikan rekening bank yang konon jumlahnya mencapai triliunan rupiah, hingga afiliasinya dengan eksistensi Negara Islam Indonesia alias NII KW 9. Sang pemimpinnya, Syekh Panji Gumilang, juga tak kalah kontroversialnya. Bisa dibilang, Syekh Panji Gumilang inilah titik sentral kontroversi Az-Zaitun dengan segala lingkup polemiknya. Bareskrim Mabes Polri telah memanggil Syekh Panji Gumilang. Sudah juga dimintai keterangan oleh penyidik. Bahkan saat ini Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penistaan agama. Artinya, kasus ini telah ditangani dan selanjutnya terus diproses secara hukum. Biarlah pengadilan yang nanti memutuskan. Bersama saya, Ayah NH. Inilah Suluh Bangsa. Menangani kontroversi Az-Zaitun dan Panji Gumilang yang paling tepat adalah memang mengedepankan hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan dengan persepsi penyesatan ataupun sentimen teologis. Jika tidak, akan banyak hoaks dan kabar bohong yang ditebarkan untuk memperkeruh suasana dan membuat kegaduhan. Hoaks paling mutakhir salah satunya munculnya tayangan video yang menyebut bahwa Gus Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memberikan perlindungan khusus kepada pesantren Az-Zaitun. Padahal dalam tayangan tersebut tidak ada sama sekali pernyataan Gus Yakut tentang perlindungan pesantren Az-Zaitun itu. Mencermati polemik pesantren Az-Zaitun dan Panji Gumilang tidak boleh gebyah-uyah. Membacanya juga tidak boleh generalisasi. Harus dipilah dengan seksama. Mana kasus yang memang berkorelasi dengan pelanggaran hukum, mana kasus yang berupa pemikiran dan penafsiran ajaran agama. Umat harus terus diedukasi agar tidak mudah tersulut kabar dusta. Saya sendiri setuju dengan Pak Mahfud MD bahwa harus dibedakan antara Az-Zaitun sebagai institusi pendidikan dengan Panji Gumilang sebagai individu. Keputusan pemerintah untuk tidak membubarkan lembaga pendidikan pesantren Az-Zaitun berikut sekolah-sekolah yang ada di dalamnya, tetapi akan dilakukan pembinaan dan pembenahan oleh Kementerian Agama sudah tepat. Banyak anak-anak didik generasi bangsa yang sedang belajar di Az-Zaitun yang harus dijamin hak pendidikannya. Namun juga jangan sampai kebablasan. Negara tidak boleh mengambil alih pengelolaan pesantren Az-Zaitun. Karena bagaimanapun Az-Zaitun adalah milik masyarakat. Membina lembaga pendidikan Az-Zaitun artinya memastikan kegiatan belajar mengajar terus berjalan sesuai aturan-aturan yang ada. Sekaligus didampingi agar tujuan-tujuan pendidikan tercapai sesuai amanat undang-undang. PPATK juga bertindak tepat. Walaupun ratusan rekening Panji Gumilang dan pesantren Az-Zaitun diblokir untuk kebutuhan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri, namun tidak sebuah rekening diblokir. Az-Zaitun masih bisa menggunakan beberapa rekeningnya untuk keberlangsungan operasional pendidikan. Presiden Jokowi juga tegas memberikan arahan. Yang positif diteruskan, yang melanggar hukum dilakukan penegakan hukum. Sampai di sini kasus Az-Zaitun dan Panji Gumilang sudah jelas, clear. Penyelesaiannya adalah dengan penegakan hukum. Tidak perlu lagi memobilisasi massa turun aksi untuk menuntut pembubaran Az-Zaitun dengan memanipulasi sentimen agama masyarakat. Namun kita juga tetap waspada dan jangan sampai kecolongan.
bahwa di antara pusaran polemik Az-Zaitun dan Panji Gumilang masih menyisakan isu eksistensi NII alias Negara Islam Indonesia. Sudah banyak kajian dan penelitian yang mengkaitkan pesantren Az-Zaitun dengan NII Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9. Berita-berita tentang banyaknya anggota NII KW 9 yang mengumpulkan dana dalam jumlah besar yang disetorkan kepada NII KW 9 merebak di banyak media. Panji Gumilang sendiri secara eksplisit dan berulang menyatakan bahwa NII sudah selesai sejak 1962 dengan ditandai dengan eksekusi mati Rajiman Kartosuwiryo. Sejak itu, praktis gerakan NII memang telah mati dan tidak ada gerakan pemberontakan lagi. Namun kita juga tidak boleh lengah. Gerakan dan organisasi bisa ditumpas dan dibubarkan, tetapi ideologi sulit sekali dimusnahkan. Dan senyatanya, berdasarkan banyak penelitian, juga pengakuan mantan pengikut NII, ideologi NII masih ada. Bahkan diikuti oleh banyak orang yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2 juta orang di Indonesia. Apalagi setiap kasus Az-Zaitun mencuat, NII selalu disebut-sebut. Ideologi NII dan kelompok Salafi Jihadi tidak ada bedanya. Sama-sama berfaham takfiri. Faham ini menghukumi kelompok di luar dirinya dan yang menolak pemberlakuan syariat Islam sebagai orang murtad dan kafir. Faham ini juga menganggap jihad mengangkat senjata melawan pemerintah Indonesia hukumnya fardu ain. Bahkan untuk menggalang dana, mereka memberlakukan konsep fight, yaitu boleh merampas atau bahkan merampok harta warga biasa yang tidak mau bergabung dalam kelompoknya. Bahkan NII mempunyai doktrin yang mereka sebut dengan RMU, Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah. Doktrin ini menyatakan bahwa Allah merupakan Maha Pencipta segalanya, termasuk peraturan dan perundang-undangan. Dengan doktrin ini mereka mengkafirkan orang-orang lain yang tidak mengikuti faham mereka. Pada tataran berikutnya, NII terbagi menjadi beberapa faksi. Namun yang paling kuat dan besar pengikutnya ada 2 faksi. Mereka menyebutnya kelompok NII Fillah dan NII Fi Sabilillah. Kelompok NII Fillah adalah kelompok NII asli yang menjadi turunan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Kelompok NII Fillah ini menjalankan ibadah agama sebagaimana kaum muslim kebanyakan. Mereka rajin salat, juga berpuasa, menjalankan ritual ibadah lainnya, sehingga seringkali sulit dibedakan dengan umat muslim yang lain. Sedangkan NII Fisabilillah tidak mewajibkan ritual ibadah karena menganggap mereka masih di fase perjuangan, belum sepenuhnya menegakkan negara Islam. Bagi kelompok NII Fisabilillah ini, ibadah yang paling utama adalah jihad mendirikan negara berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Selama tujuan itu belum tercapai, ibadah lain tidak wajib. Jika sering tersiar kabar ada anggota NII yang tidak sholat, tidak puasa, yang penting banyak mengumpulkan dana infak, mereka adalah bagian dari faksi NII Fisabilillah ini. Faksi inilah yang ditengarai sebagai embrio lahirnya NII KW 9. Di luar itu semua, secara ideologi kedua faksi ini ya sama saja. Ideologi takfiri yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, bahkan melakukan perampokan, pembunuhan, maupun tindak terorisme. Bisa dibilang NII adalah ibu kandung seluruh kelompok terorisme di Indonesia. Banyak pelaku teror di Indonesia awalnya adalah anggota NII yang berganti baju dengan mengidentikan dirinya dengan kelompok terorisme seperti Jam'iyah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Daulah, dan lain-lain. Secara tidak langsung,
NII telah mencetak kader menjadi mesin pembunuh ketiga bergabung dalam kelompok teror yang lebih militan. Kita pernah mendengar komando jihad pada tahun 1970. Ini adalah gerakan menggaungkan jihad melawan pemerintah Indonesia yang dimotori oleh bekas anggota NII bernama Jaya Sijadi dan Aceng Kurnia. Jaya Sijadi adalah mantan keuangan DI yang juga dikenal sebagai ideolog NII. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang mendirikan Jamaah Islamiyah juga mantan aktivis NII, Jaringan Solo, yang bergabung ke NII melalui Ismail Pranoto. Jika dirunut, hampir semua rentetan aksi terorisme di Indonesia memiliki hubungan dengan NII. Yang paling mutakhir adalah Siti Elina yang menerobos Istana Negara dengan membawa pistol pada tahun 2022 lalu. Siti Elina ditengarai terafiliasi dengan NII wilayah Jakarta. NII ini memang seperti hantu. Jika dibilang ada, nyatanya tidak ada pihak yang secara terang-terangan mengaku sebagai bagian dari NII. Jika bilang tidak ada, banyak bukti dan penelitian yang mengungkap bahwa NII masih eksis sampai sekarang. Bahkan beberapa waktu lalu tersiar kabar adanya pembaiatan NII di Garut, Lampung, dan Sumatera Barat. Kita perlu mendukung BNPT dan Densus 88 untuk terus membangun sinergi dengan organisasi Islam yang berfaham moderat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya untuk mengeliminir faham-faham konservatisme, ekstremisme, dan radikalisme. Bahkan pemerintah perlu didorong untuk menyusun regulasi yang lebih tegas untuk menangkal faham radikal ekstrem yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, termasuk adanya regulasi yang menetapkan NII sebagai kelompok radikal dan teror terlarang. Sampai jumpa.